Safira itu sangat bagus dan sangat kokoh. Aksesnya mudah, Lingkungannya bagus, infrastrukturnya juga tertata rapi. Kondisi keamanan yang 24 jam. karena saya suka ke mall, jadi nggak butuh waktu lama, 15 menit dari rumah saja sudah sampai ke mall. Membeli perumahan Safira, saya cukup puas. Waktu pertama ngeliat rumah ini saya langsung ngerasa nyaman, ngerasa familiar, dan ya emang kayak udah di rumah sendiri aja. Kualitas bangunan atau bahan-bahan yang digunakan tuh sesuai standar yang kita inginkan. Ramah anak juga dengan adanya taman bermain. Perumahan Safira saya akan merekomendasikan ke orang lain, ke teman saya, kerabat saya, dan juga media sosial untuk bisa berinvestasi di Safira Townhouse. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Robbi Allah Subhanahu wa taala atas genap karunia, nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan siang hari ini. Kita jumpa kembali di special program, dan alhamdulillah tadi sudah sempat kita saksikan terkait dengan perumahan, dan kita sudah paham sekali pemirsa bahwa hunian yang nyaman, aman, dan juga menyenangkan itu merupakan impian setiap orang. Bagaimana tidak? Karena itu adalah tempat kita untuk beraktivitas, sisa kita selesai beraktivitas dan mempersiapkan energi, juga mentalitas kita sebelum kita beraktivitas lagi di keesokan harinya. Nah, bagaimana dengan keadaan, kondisi, dan apa yang terkait dengan format dari perumahan kita kali ini? Ada Safira Green Forest yang kali ini nanti akan kita dapatkan informasinya dari Bapak Wahyu Ramadan atau akrab disapa Bapak Rama begitu ya. Beliau adalah sales manager dari perumahan Safira yang nanti akan membantu kita menjabarkan, memberikan pilihan yang tak tertolak ya, yang tak terelakkan untuk memilih Safira Green Forest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat siang kali ini. Alhamdulillah baik. Iya. Pak Rama, tadi sudah di sekilas ya tadi ya. Sekilas. Safira Green Forest. Green Forest ini tagline-nya kan Green Forest. Hutan hijau. Belantara hijau. Jadi, apakah ini rumah di tengah belantara atau gimana? Pak Rama, silakan. Siap. Memang ketika kita memilih tema Green Forest, itu sebetulnya kita ingin menghadirkan sebuah kawasan hunian yang ya natural, Pak. Ya, di mana kondisi natural, alami itu bagi bagi banyak orang itu adalah sesuatu yang dicari karena bisa memberikan efek maksimal dalam beristirahat. Seperti yang Bapak sampaikan tadi kan, bagaimanapun juga rumah itu adalah tempat untuk kita ibaratnya recharge lah. Recharge, kembali memupuk semangat, bertemu dengan keluarga, sehingga kita bisa mempersiapkan hari esok itu lebih prima, seperti itu. Tapi bukan berarti kan jarak satu rumah dengan satu lainnya jauh-jauh ya. Bisa dijelaskan lebih detail. Kalau di dalam komplek perumahan tentunya tidak seperti itu, Pak. Iya. Jadi dari tetangga satu dengan lain saling berdekatan, di mana di dalam komplek perumahan itu nanti kita ada 243 unit rumah. Yang di mana nih? Yang di ini ya, yang Alas di Ketu, Giri, betul, Wonogiri. Yang di Green Forest, Safira Green Forest tersebut. Jadi 243 rumah terdiri dari 2 tipe utama, tipe 36 tanahnya 72, tipe 48 tanahnya 90, dengan pembangunan bebas, bisa request desain. Dalam arti mungkin kalau ingin dibuat 2 lantai sekalian, atau mungkin mau 2 kafling yang dijadikan 1, sehingga konsumen itu punya pengalaman atau mungkin ketika rumahnya sudah jadi siap kita serah terimakan, itu sesuai dengan keinginan ataupun kebutuhan dari pembeli tersebut. Jadi bisa dikatakan ini pemirsa, ini merupakan hunian yang ramah lingkungan, jelas tadi Green Forest ya. Iya, Green Forest. Juga
untuk spirit healing Anda dan keluarga ya. Iya betul. Ini mahal sekarang ya. Karena sudah barang tentu kita bangun keluar dari pintu ya toh, naik kendaraan entah roda 2 entah roda 4 apalagi roda 2 itu harus siap menerima stres yang tinggi. Itu belum sampai tempat kerja loh ya, masih di kantor, masih di jalan ya, Iya, belum sampai betul. kantor. Belum sampai kantor. Belum lagi sampai kantor itu tekanannya lebih berat Lebih lagi. besar. Nah, Iya. kita lebih detail lagi nih ya Pak Rama ya. Lokasi itu tepatnya di mana sih, bisa digambarkan? Siapa tahu kan yang tidak tahu Wonogiri, Wonogiri taunya terminal sama alun-alun. Itu kan kurang bisa menangkap ini apa geografinya gitu. Oh iya. Apalagi pelajaran geografi jarang diminati di sekolah. Iya. Nggih. Kalau untuk lokasinya sendiri sebetulnya sangat-sangat strategis Pak, karena jadi secara administratif Safira Green Forest Wonogiri itu masih masuk di dalam administrasi kota. Posisinya di berdekatan dengan Alas Ketu, sehingga ya seperti yang tadi saya sampaikan gitu kan, kondisinya masih alami, enak gitu kan. Jadi ketika ada orang istirahat pulang ke rumah kerja itu bisa maksimal. Bahkan ada satu konsumen kami yang sudah keliling di beberapa perumahan yang saat ini kami tawarkan, itu memberikan insight kalau Safira Green Forest ini, jadi saya coba kutip gitu kan, saya paling nyaman ketika saya berada di dalam perumahan Safira Green Forest Wonogiri. Jadi beliau dari Bogor juga sudah survei di beberapa kota gitu kan, lihat perumahan-perumahan yang lainnya, coba direnungkan, coba dibandingkan, dan dalam waktu sekian waktu lah itu akhirnya memutuskan untuk mengambil di perumahan Safira Wonogiri. Safira Wonogiri. Ya kita linear lah ya, beliau dari Bogor ke Wonogiri. Ya kan, semuanya punya kesan kan, forest semua itu. Bogor dan dingin. Ya, pasti dia cari yang banyak pohonnya ya. Mungkin jauh-jauh dari pohon Pak ya. Mungkin dia nggak begitu cocok kan gitu. Ya. Tapi Safira Green Forest Wonogiri ini dari alun-alun kota Wonogiri juga enggak jauh juga Pak. Kalau perjalanan naik kendaraan roda 4 gitu coba saya simulasikan ya kurang lebih 3-5 menit lah, tergantung dari traffic yang ada. Pemirsa, kalau Anda pengen tahu ya di Google Alas Ketu gitu ya. Alas Ketu, atau langsung aja Pak, Safira Green Forest Wonogiri gitu langsung keluar, di mana di situ nanti mapnya ada, video menuju ke lokasi ada. Maksud saya mau ajak pemirsa untuk view yang terdekat dengan perumahan gitu kan. Otomatis kan karena judulnya nih Alas Ketu Giri Wonogiri, pasti dekat Alas Ketu kan. Dekat dengan Alas Ketu. Jauh gitu. Iya. Nah di situ kan langsung pikniknya dekat gitu lah. Nah, ya kalau sekarang kan baru trennya healing gitu. Makanya saya bilang tadi ada spirit healingnya. Jadi kalau sudah waktu libur ya nggak usah kemana-mana, nggak usah ngeluarin mobil, jalan kaki aja, langsung outbound. Langsung outbound, betul. Sempat Pak lokasi kita dipakai outbound juga. Karena pemandangannya memang luar biasa. Jadi kalau ingin ada gambaran bagi yang di luar kota sih, terutama ingin ada gambaran secara garis besar perumahan Safira Green Forest, langsung aja Pak bisa ke YouTube-nya kami, itu ada videonya banyak. Sekarang saya mau tanya secara teknisnya, mengapa milih Wonogiri? Dan apa tantangannya membangun di situ? Di sana, ya. Kan banyak kota lain. Ya. Memang basicnya kita di Solo lah, dekat-dekat Solo lah Pak. Kalau kita berbicara dengan perumahan Safira kan mungkin Solo pinggir gitu kan. Banyak terkenalnya kan di Gentan. Kita sudah ada 4 proyek di sana. Terus di Kartosuro ada 2, terus di Jaten itu kan dekat-dekat sama Solo kan rata-rata. Dan Wonogiri ya sebetulnya bukan sesuatu yang mengagetkan sih Pak. Memang kita dari yang beda nih kelihatannya nih. Memang sebetulnya kita sudah lama ingin buka di Wonogiri. Biasanya dekat sawah-sawah kan, ini hutan sekarang.
Memang sudah lama sih pengen buka di Wonogiri, tapi ya banyak yang memberikan insight, masukan, terutama dari konsumen-konsumen kami yang sudah beli itu kan banyak juga Pak yang domisilinya Wonogiri gitu kan. Mas minta tolong dong yang di Wonogiri kayaknya juga enak nih buka di sana gitu kan. Ini bisa menarik ini pemirsa ya. Karena apa? Kita kan tahu juragan bis, juragan bakso, mie ayam, ya toh, dan sebagian jamu lah ya itu kan di daerah sana ini. Daerah Wonogiri. Bagaimana dengan apa ya keadaan seperti itu? Bang, betul Pak. Jadi banyak. Ini sudah habis terjual semua nggak sih? 243 itu? 243 atau berapa persen yang masih ya kalau kosong? Sekarang yang laku 40 unit Pak kurang lebihnya. 40 unit. Masih banyak ya 200. Masih ya? banyak. Jadi memang apa ya? Kebanyakan kan dari Wonogiri itu seperti yang Bapak bilang tadi ya, bis terus bakso pun juga tidak cuma di Solo Raya Pak, tapi kan juga di luar kota kan. Betul. Kayak Jakarta misal, terus bahkan di tempat asal saya di Pati sana itu juga ada Pak bakso dari Wonogiri asli. Di mana-mana, iya sebenarnya bilang gitu. Di mana-mana juga di bannernya mesti mie ayam bakso Wonogiri asli. Misalkan diganti Purbalingga apa nggak laku gitu. Wonogiri dari merantau ke Jakarta gitu kan Pak, di mana di Solo, di Jakarta itu Bapak tahu sendiri kan Jakarta mungkin dengan segala kondisi ataupun suasana perkotaannya banyak apa namanya itu ya mungkin ketika pulang pengen suasana yang fresh lah, jadi ketika mudik ke Wonogiri ambil pengennya kan Jakarta seperti itu. Nambang emas, nambang rupiah ya. Ini bawa pulang, beli di Safira. Jadinya perumahan Safira. Tidak 1 unit ini kelihatannya. 2-3 unit beli semua, dibuat buat 1 unit. 1 unit, wah luar biasa. Jadi kalau Bapak main ke lokasi ada Pak 1 rumah yang 2 kafling itu dijadikan 1 kalau rumah. Ke Safiranya saya belum. Kalau ke Alas Ketunya sudah. Tinggal dikit berarti. Iya betul. Nah, pemirsa boleh bergabung ya. Ini tidak menutup terus nonton kami berbincang-bincang saja. Silakan di 0271 6793000. SMS ataupun di WA kami persilahkan di 08 11 255 3000. Ya. Itu tadi pilihannya ya. Jadi memang berapa sih kalau dari manajemen Safira sendiri ini Safira Green Forest yang di Alas Ketu Wonogiri ini komplek yang keberapa? Proyek yang berapa ini? Proyek yang ke-15 ya, 15. Dari 15 total yang sampai tahun 2022 di bulan ini berapa total? Total ada 18. 18 ya. Ini proyeknya 15. Proyek yang ke-15 ya betul. Dan ini kelihatannya yang komplek paling banyak kelihatannya kalau paling besar Pak. Dari luasnya tanah ya kan. Dari luasnya tanah. Ini ada 243 di Solo atau di pinggiran gitu. Jadi, ini jadi elit. Ya kawasan elit kan. Memang karena di Wonogiri ya biasanya cuma sekian puluh unit, sekarang sekian ratus unit. Dan memang tantangan kita di Wonogiri itu ya bagaimana caranya agar membawa kualitas yang kita tawarkan di Solo ini untuk ada di sana Pak. Memang ketika kita masuk ke Wonogiri itu apa ya, kami merasakan tantangan yang baru, ibaratnya seperti itu. Jadi ketika di Solo mungkin barangkali brandnya sudah banyak yang tahu gitu Pak. Tapi yang di Wonogiri itu seolah-olah kita itu masuk lagi kan, ibaratnya seperti itu. Jadi ada pertanyaan semisal medan jihad baru nih. Dapat istilah baru nih saya. Ini medan saya bawa ke kantor ya. Kan baru satu ini ya. Satu komplek kan. Iya. Ini kalau 243 Pak Rama nggak bisa jual dalam tempo sekian tahun. Berarti Anda sah itu. Tapi kalau bisa menjual ini nanti akan ada klaster berikutnya yang kedua. Jadi panglimanya ini nanti. Ya memang tantangan kita di sana itu butuh apa namanya itu ada ya di Solo itu sudah tidak ada Pak
untuk pertanyaan ibarat nanti ini dibangun enggak? Kan kayak gitu. Kan ketika kita masuk ke Wonogiri, pertanyaan seperti itu tuh muncul lagi gitu loh. Dan kami pun juga jadi bertanya-tanya gitu loh, apa ada perumahan yang selama ini enggak dibangun? Berarti kan seperti itu. Dan ternyata pertanyaan itu enggak cuma 1-2 orang, tapi banyak. Banyak. Soalnya kita dipertontonkan dengan perumahan-perumahan yang dari awal itu kayak gegap gempita, tiba-tiba mandek di tengah jalan. Hilang. Gitu. Kemudian sudah jadi, tapi nggak ada manusia-manusianya. Sehingga termakan waktu sekian tahun, bahkan sampai rusak begitu. Oh iya. Kan kita juga sering lihat tuh di beberapa, kalau kita mau bepergian kemana, begitu kan lihat di pinggir-pinggir jalan, aduh, ini perumahannya jadi dihuni manusia apa enggak sih? Yang Kan penting gitu. berpenghuni, Pak. Nah sekarang ini harus dijawab nih oleh Safira. Mengapa harus beli ke Safira? Padahal perumahan-perumahan lain banyak, ya kan? Dan juga brand-brand yang kompetitif ya gitu. Kenapa harus ke Safira? Apa yang membuat orang yang punya duit, gitu, khususnya pasutri yang baru ini, pasangan suami istri yang baru menikah itu kan, otomatis kan orientasinya salah satu agenda besarnya adalah punya rumah, ya kan? Ya kan nggak mungkin kan selamanya di klaster mertua indah kan? Kan gitu. Coba dijawab apa? Iya, khususnya di Wonogiri ini, Pak. Jadi kalau untuk yang di Wonogiri, kenapa kok harus ke Safira Green Forest Wonogiri gitu kan? Karena Safira Green Forest Wonogiri ini sendiri merupakan salah satu perumahan Safira yang terbesar dengan konsep yang lebih kental dengan kaya dengan alam dan juga kualitasnya bisa dibilang kalau di Solo mungkin sudah jarang ya yang meragukan kualitasnya di Safira. Itu yang kita bawa ke Wonogiri seperti itu. Sama itu ya, jaminan pasti dibangun tadi. Ya pasti dibangun ya. Insya Allah pasti dibangun. Baik pemirsa, apakah bangunnya sesuai spek? Kemudian jangan dijawab dulu. Apakah bangunnya sesuai spek? Gitu. Kemudian fasilitas apa saja yang ada di dalamnya, ya kan? Apakah juga sumber daya yang ada juga terpenuhi di sana? Karena ini kan Wonogiri. Siapa yang nggak kenal Wonogiri? Wonogiri itu kan ada sebagian yang punya ikon adalah daerah yang memang benar-benar dry gitu. Ya, sulit untuk terairi gitu. Ya, jangan dijawab dulu, nanti disimpan di segmen berikutnya. Baik pemirsa, siapkan pertanyaan Anda, silakan di line telepon 0271 679 3000, SMS dan juga di WA kami di 08 11 255 3000 terkait dengan perumahan Safira Green Forest yang ada di Alas Ketu, Giriwono, Wonogiri. Tentunya nanti akan kita hadir setelah kita simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Banyak hal sebetulnya. Yang pertama dari media yang cukup gencar, cukup jelas. Yang kedua karena kebetulan agak dekat dengan rumah sehingga paham. Ya, dari kebetulan di pemerintahan juga ada itu. Masuk ke selain media juga promosi lewat pamflet itu cukup mengena, pas. Sehingga tahu. Hunian di Safira pertama karena lokasinya cukup strategis, dekat dengan kota. Fasilitas di sana cukup indah, terus ya disediakan ada taman dan sebagainya, cukup menarik lah, sehingga saya memilih Safira. Cukup lancar, cepat dalam pembayaran, tidak ada masalah sama sekali, lancar insya Allah. Ya. Pelayanan para pemasar, sales cukup bagus. Saya angkat jempol, akrab, ramah, sering say hello, menanyakan ini dan itu, jam cukup membantu. Ini begini sangat membantu dan kelancaran kepemilikan.
Alhamdulillah lancar juga, tidak ada masalah, cukup sukses, lancar dalam pembayaran keuangan, tidak masalah, bagus. Mengingat Safira itu suatu nama yang cukup terkenal, menurut saya yang ketahui cukup terkenal, cukup bagus, maka pesan saya pertahankan kualitas nama baik dari Safira tersebut sehingga tidak mengecewakan para calon-calon penghuninya. Dan sebetulnya masih banyak yang ingin kami sampaikan, intinya banyaklah kelebihan-kelebihan Safira dibanding yang lainnya gitu. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program yang kita nanti-nantikan. Walaupun tidak setiap pekan, namun ini kesempatan yang sangat luar biasa, yaitu dengan Safira Green Forest. Masih bersama Bapak Rama, yang tadi sudah disampaikan terkait dengan Safira Green Forest ya. Ada klaster yang isinya 243 unit terbesar di kelasnya ini pemirsa. Dengan jalan utama 11 meter. Wah, jalan utama ini 11 meter. Ini jalan raya ini. Kemudian terletak 1 km dari pusat kota di kawasan yang sejuk dan asri. Sudah barang tentu ya, di tidak jauhnya ada Alas Ketu soalnya. Kemudian ini merupakan investasi yang aman dan nyaman dengan fasilitas taman bermain, bebas didesain rumah sesuai dengan kebutuhan dan bebas banjir. Kita lanjutkan Pak Rama tadi. Siap. Boleh diulangi ada enggak yang komplain? Wah, ini kok enggak sesuai spek ini. Kan saya dapat brosur gini. Kok rumah saya dibangun jadi begini ya? Begitu. Ya Pak, jadi dari beberapa pengalaman dengan konsumen kami yang telah membeli di perumahan Safira, terkhususnya Green Forest, untuk komplain-komplain tersebut tidak ada sama sekali. Tidak ada. Bahkan ketika konsumen itu kita tawarkan, itu kan setiap kali pembelian pasti kan ada Pak berkaitan dengan ketentuan teknis dan spek. Nah itu dari konsumen kita secara terbuka saja gitu, ada beberapa koreksi, misal jadi ingin lantainya granit dengan motif ini, warna ini, itu pun bisa kita fasilitasi sehingga rumahnya itu sesuai dengan keinginannya gitu loh. Bahkan malah kalau kita berarti menerima OK pemirsa, order khusus. Order khusus jadi bisa. Tidak reguler sesuai yang di brosur ya. Sesuai yang di brosur. Ya itu tambah tapi ya. Kita lihat Pak, jadi kan kita ada standarnya lah, ada harga standarnya. Kalau masih sesuai dengan harga standar, otomatis kan tidak perlu nambah. Tapi kalau ada di atasnya itu ya dikit-dikit paling. Dikit tuh besar. Dikit-dikit nambah, dikit-dikit nambah. Ya. Kemudian ya kita juga pengen tahu nih. Tadi kan spek sudah disinggung. Bagaimana kualitas bangunan? Kualitas bangunan seperti yang ada di Solo Pak. Jadi dari beberapa konsumen itu kita alhamdulillahnya mendapatkan insight positif. Bahkan dari beberapa konsumen kami yang sudah ambil, itu ketika ada proyek baru, nambah 1 unit, ada proyek baru, nambah 1 unit lagi. Jadi ada total mungkin ada yang sudah ngambil 4 rumah lebih atau gimana gitu Pak, untuk investasi tentunya. Jadi untuk tembok belum dihuni sudah retak, sudah enggak seperti itu ya. Kalau kita nerima lantai sebelum masuk udah pecah-pecah gitu. Sudah terimakan, handle pintunya dipegang, dipegang lepas. Ya, baru dikunci tapi nggak bisa buka. Atau keran airnya ada krek gitu. Malah kebanyakan kita yang menerima itu insight itu dari konsumen ya seperti itu Pak. Jadi nanti saya pernah beli rumah di perumahan ini gitu kan, itu kondisinya seperti ini Mas, nah ini nanti gimana sih seperti itu. Nah seperti yang
bisa dilihat Bapak itu kan rumah contohnya seperti ini. Oh jangan-jangan ini rumah contohnya bagus. Ya, Tapi nanti rumah yang dibangun kan buat satu dua rumah di depan biasanya kan. tidak sesuai tidak sesuai rumah contohnya. Udah Pak, mari kita masuk ke salah satu rumah yang sudah dipesan. Sudah dihuni ya. Cuman belum kita serah terimakan Oh, gitu sudah jadi, kan. ya. Sudah jadi. Biasanya kan kita butuh waktu 1 minggu atau 2 minggu lah Pak untuk serah terima ke konsumen. Nah, kita ajak masuk ke sana. Ini punya Bapak ini, kondisi seperti ini. Jadi konsumen itu lebih puas gitu Pak ketika melihat kondisi ataupun kualitas dari perumahan kita. Ya. Jadi pemirsa tadi sempat sampaikan ya ada 2 tipe ya Pak Ada Rama 2 ya. tipe, betul. Jadi bangunan 36 luasnya dengan berdiri di atas tanah 72 Tanah meter persegi. 72 meter persegi. Kemudian yang kedua adalah total luas bangunan 48 meter persegi, 48. berdiri di atas tanah 90 meter persegi. Betul. Ya, silakan Anda pilih ya. Nah, sekarang tolong bisa disampaikan bagaimana cara belinya. Cara belinya Syaratnya apa saja? mudah saja sih Pak. Sebetulnya kita kan memfasilitasi ada 3 cara pembelian. Yang pertama cash keras tentunya sekali lunas, atau mungkin cash bertahap tanpa bunga. Itu bisa kita 12 kali maksimal ya 12 kali bayar lah. 12 Atau termin ya berarti ya. 12 bulan. Atau kalau yang di Wonogiri khususnya itu kan saat ini ada promo khusus bisa sampai 2 tahun. 2 tahun tanpa bunga juga. Selain itu kita juga menawarkan untuk pembiayaan secara syariah melalui KPR. Ya, Pembiayaan KPR ya. KPR betul. Apa nih syaratnya nih? Apa cukup saya datang atau nunjukin satu anggota pramuka atau gimana? Kalau untuk persyaratannya sih kurang lebih ya, kalau yang cash ataupun soft cash cukup KTP sama KK saja persyaratannya. Iya, kalau untuk KPR tergantung nanti dari pihak perbankannya lah. Biasanya dimintakan KTP, KK, NPWP. Kalau untuk karyawan ya slip gaji. Kalau untuk wirausaha bisa nanti dilampirkan bukti usahanya. Biasanya kan ada Pak itu SYUP TDP sama rekening bank biasanya itu. Ya. Boleh dikuak juga. DP berapa, angsuran berapa, selama berapa begitu sebagai ilustrasi begitu. Kalau untuk DP bisa lah mulai dari 0% itu sebetulnya bisa. Sebenarnya bisa, tapi kalau untuk yang cash bertahap minimal 40% atau nanti fleksibel aja lah. Jadi kita menyediakan pembiayaan itu sefleksibel mungkin Pak. Sekiranya nanti dari konsumen nyamannya seperti apa, kita cari titik temunya gitu aja. Ya tadi sudah sempat disinggung beberapa fasilitas ya. Tapi kurang lengkap nih. Fasilitasnya apa saja yang di komplek? Di komplek ada apa saja gitu? Ya, biasanya memang kalau untuk orang nyari rumah itu kan saat ini kan ibaratnya nyarinya lingkungannya nanti di dalamnya ada apa saja sih, kan seperti itu. Kalau untuk gym atau iya, rata-rata seperti itu Pak. Jadi kalau untuk Safira memang salah satu fasilitas yang kita andalkan yaitu taman bermain. Taman bermain karena itu adalah tempat yang bisa dimanfaatkan segala usia bisa. Taman bermain, free wifi. Taman bermain kalau free wifi nanti tergantung dari pengelola. Tergantung dari pengelola. Dan memang kita tidak memberikan fasilitas yang itu seperti gym, seperti kolam renang. Kita pertimbangan utamanya di maintenance Pak, terutama di maintenance lah. Jadi banyak sekali yang ketika nanti kita serah terimakan gitu kan, banyak perumahan yang telah diserah terimakan warga. Kolam renangnya mulai tidak terurus, jadi yang awal itu kelihatan bagus, menarik, orang mau beli, ketika selesai malah jadi sarang nyamuk semacamnya seperti itu. Ya, jangan sampai hanya untuk konten iklan aja ya. Iya, sama yang paling penting di dalam perumahan itu kan sepertinya tadi Bapak sedikit menyinggung mengenai air kan. Ya, kalau tidak salah. Kalau untuk air memang untuk jaringan PDAM kita sudah masuk. Debit airnya juga debit kualitas aman lah Pak. Kalau mau coba nanti bisa langsung ke lokasi mencoba debit airnya, atau barangkali nanti kita akan buatkan video barangkali air di Wonogiri itu
seperti apa. Termasuk bebas jam malam ya? Kalau untuk jam Maksudnya keluarnya cuma malam. iya kalau untuk kualitas kuantitas aman. Supply tetap lancar. Supply lancar. Saya bilang kan di beberapa perumahan itu kan ada jam malam. Jam malam gitu. Jam malam itu bukan jaga ronda, bukan. Keluarnya air cuma malam. Makanya bapak-bapak pada ronda air. Iya. Ya. Kemudian tadi sudah beberapa fasilitas ya. Tempat ibadah. Tempat ibadah ini Pak memang banyak sekali dari konsumen itu yang menanyakan tempat ibadah atau khususnya masjid lah Pak. Ya. Di dalam komplek nanti lokasinya di mana gitu kan. Kalau kita perhatikan dari beberapa proyek Safira yang sudah kita kembangkan itu kan beberapa juga sudah ada komplek, ada masjid lah. Cuman itu prosesnya bukan semata-mata dari developer. Biasanya kalau perumahan sudah mulai terisi, sudah mulai terbentuk paguyuban gitu Pak. RT paguyuban lah Pak, ya, kalau perumahan itu paguyuban, mereka yang ibaratnya menyarankan dan kita yang menyediakan lahannya saja. Lahannya, jadi dengan itu malah rasa memiliki masjid itu lebih besar. Biasanya seperti masjidnya biasanya lebih makmur biasanya, kalau prosesnya seperti itu. Ya, segera dipenuhi aja pemirsa ya, segera terbentuk nanti ya. Ya, kemudian untuk yang rumah sekarang, dalam utuh satu rumah itu apa saja itu? Space-nya itu. Space-nya kalau di dalam rumah itu sendiri standarnya kita itu ada 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang keluarga, ruang tamu, sama dapur. Ya, dan biasanya yang di area belakang itu masih ada space sedikit untuk taman. Seperti itu. Kalau untuk garasi kita sediakan carport aja sih Pak. Cuman ya balik tadi itu, jadi ketika konsumen itu kan rata-rata sama Pak. Jadi kita punya pengalaman itu, kita coba bandingkan kan, konsumen itu minta 2 kamar tidur, 1 kamar mandi dengan kamar mandi dalam. Requestnya sama, tapi hasil desainnya itu bisa beda. Karena setiap orang itu ibaratnya kan punya pandangan tersendiri lah terhadap punya rumah konsep itu. sendiri itu. Punya selera juga, itu. betul. Punya selera, jadi ada yang minta batu alamnya itu pakai marmer atau pakai yang sikas, macam-macam. Biasanya seperti itu. Dan di sini pemirsa ya, di brosur digitalnya 12 menit dari Waduk Gajah Mungkur. Nggak jauh kan ya, kalau mau ke Waduk cuma 12 menit ya. Konsepnya healing tadi itu Pak. Terus kalau mau bisnis cuma 5 menit ini ya kan? Dari pusat pendidikan SD, SMP, SMA 5 menit juga kan, nggak jauh-jauh ya. Kalau misalnya ada ketinggalan topi atau buku atau PR-nya ketinggalan di rumah, bisa bolak-balik ini cuma 5 menit aja. Kemudian dengan fasilitas kesehatan juga rumah sakit 3 menit malah ya. 3 menit aja. Dan pusat kota kalau ngurus-ngurus perizinan atau birokrasi 3 menit juga. Kemudian kalau mau bepergian jalur bis Solo Wonogiri wah 2 menit ya. 2 menit aja. Jika di depan ya. Jadi memang untuk lokasinya sangat strategis. Seperti itu, berada di dalam kota Wonogiri. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, ke SD, SMP, SMA dekat, terus ke pusat pertokoan juga dekat. Jadi secara garis besar lokasi dari perumahan Safira ini bisa diakses dari lokasi-lokasi penting di Wonogiri itu dengan sangat cepat. Prosesnya berapa lama sih untuk kita beli begitu? Kurang lebih pembelian dari awal mungkin masuk surat pemesanan lah, ya, booking fee lah biasa seperti betul. itu Pak. Jadi ketika nanti saya coba contohkan kan ibaratnya masuk nih booking fee, ya kan, kalau semisal persyaratannya itu bisa terkumpul dengan cepat, biasanya maksimal kita butuh waktu 1 minggu saja Pak. Sampai ibaratnya nanti tanda tangan entah itu AJB, akad jual beli ataupun PPJB, perjanjian prajual beli. Karena ada orang yang masuk dalam survei, wah aku pilih yang pojok nih, atau di tikungan ini, biasanya sisa-sisa, gitu, segitiga atau
tak berbentuk mana ada sisa itu. Kan belum ada bangunnya, bisa ya nunjuk. Ini saya pilih sini nih. Jadi memang kebanyakan itu yang ngambil itu pesan bangun. Jadi bukan yang stok. Gitu. Biasanya rata-rata kan orang itu pengen beli kan yang sudah ada bangunannya sehingga kelihatan lah kualitasnya seperti apa, bentuk bangunannya seperti apa. Tapi balik lagi dengan konsep kita menyediakan rumah itu yang nyaman tadi itu, sehingga rumah itu harus sesuai dengan style ataupun kebutuhan dari per masing-masing konsumen. Jadi rata-rata yang kita tawarkan kafling dalam bentuk pesan bangun gitu Pak. Jadi ketika proses perencanaannya itu konsumen kadang itu malah lebih aktif gitu kan, karena rumah itu kan ya impian, cita-cita itu kan Pak. Rata-rata rumah, orang kalau beli rumah itu kan ya seneng, bangga. Maka daripada itu mereka itu lebih aktif dalam komunikasi tentang desain rumahnya. Mas, nanti rumah saya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Seperti itu. Jadi ketika kita serah terimakan, mereka puas. Standar listrik berapa di sini? Kalau untuk standar listrik kita di 1.300 di sana. 1.300. 1.300. Cuman kalau ingin ada kenaikan, monggo aja gitu. Biasanya kan rumahnya kan, wah saya AC-nya ada 3 gitu kan. Kalau 1.300 nanti naik turun. Bisa saja. Kalau untuk sementara belum AC, silakan kipas angin aja dulu. Itu kalau dibuka malam itu udah silir. Silir udaranya, tapi nyamuknya juga masuk. Iya. Ya baik pemirsa, silakan Anda masih ada kesempatan ya di pengunjung ini. Oh iya, tadi boleh disampaikan gimana kalau mau konseling atau mau menghubungi begitu pasca siaran ini gitu di nomor berapa? WA atau nomor telepon biasanya pemirsa yang suka. Iya, kalau untuk nomor telepon mungkin bisa menghubungi di nomor 08 19 2-nya 3 kali 6070. Ya, di situ. Baik, saya ulangi pemirsa ya, silakan apabila ada konsultasi ataupun tanya-tanya dulu ya, nggak apa-apa ya, Pak Rama ini dengan senang hati. Ramah gitu ya dia. Dengan senang hati. Ya. Baik. 08 19 222 atau 2-nya 3 kali, kemudian 6070 ya, di 08 19 222 6070 gitu ya. Atau di mana yang biasanya yang suka browsing-browsing itu? Oh ya. Atau kalau selain di nomor ini kita bisa masuk ke webnya kita. Di sana sudah ada informasi lengkap mengenai ya tadi itu total unit, terus cara bayar, tipe-tipenya itu bisa masuk ke webnya kita di www.saviragroup atau savirawonogiri.com. Kita di Facebook juga ada, Perumahan Safira Surakarta. Untuk yang di Instagram juga ada di Safira Surakarta, atau masuk ke YouTube-nya kita. Di sana ada video-video lengkap mengenai Perumahan Safira. Jadi kalau misal dari pemirsa ada yang dari luar kota Solo, Pak, biasanya kan dalam jangka waktu dekat belum bisa survei. Nah, itu bisa nyicil, ibaratnya nyicil survei itu kan secara ngintip dulu. Nah, ngintip dulu gambaran Perumahan Safira itu seperti apa dari video itu, dan memang video itu cukup membantu. Baik, terakhir Pak Rama, apa saran atau advice untuk publik, pemirsa juga, tips-tips mencari rumah yang ideal itu yang gimana? Ya walaupun idealnya relatif masing-masing orang, tapi setidaknya ideal menurut kacamata Safira begitu. Secara umum aja sih Pak. Jadi kalau untuk mencari hunian, apalagi rumah lah, terutama rumah itu kan seperti tadi yang disampaikan, paling enggak itu harus legalitasnya, dipastikan lah legalitasnya itu aman, lengkap. Entah itu dari sertifikatnya, entah itu dari izinnya, itu harus dipastikan sehingga ketika nanti pemirsa mendapatkan rumah itu aman dari secara legalitas. Terus yang kedua berkaitan dengan kalau ngambil di perumahan, paling enggak tahulah track record
dari developer itu seperti apa? Bisa dilihat dari proyek-proyek yang sudah dikerjakan gitu kan. Mungkin kalau bisa meluangkan waktunya bisa survei ke proyek-proyek terdahulu sehingga punya bayangan, oh nanti lingkungan perumahannya itu kurang lebih jadinya seperti ini. Dan yang ketiga ya paling penting ya tadi itu di developernya itu siapa lah ibaratnya seperti itu. Siapa? Ya. Developernya siapa? Ya, kalau ini kan ada Pak Rahma. Jadi ingat Pak Rahma, ingat Safira. Ingat Safira, ingat Pak Rahma. Baik, terima kasih Pak Rahma atas informasinya. Semoga ini memberikan gambaran yang jelas walaupun di waktu yang hampir 1 jam ini ya. Tapi lebih pendalaman dan lebih detail tadi sudah terbuka peluang di 0819 222 6070 begitu ya. Betul. Bagi Anda yang ingin berinvestasi atau mencari hunian atau khususnya lagi pasangan suami istri yang baru saja menikah. Ini pasti sangat ideal sekali untuk Anda yang menginginkan suatu tempat hunian yang tidak hanya untuk istirahat saja, tetapi untuk spirit healing nih ya. Jadi untuk menggunakan waktu awal-awal dalam mengarungi bahtera rumah tangga itu cocok sekali. Gitu dah. Iya, betul. Pak Rama udah tahu nih. Senyum-senyum. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang Pak Rama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan dari spesial program kesempatan siang kali ini bersama Safira Green Forest. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang dan saya Tommy Alfatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.